Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Ayu Pratnyaswari dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 8. Hari ini saya akan membahas tentang materi kimia, yaitu terkait dengan koloid. Sebelum kita menilik lebih jauh tentang apa sih itu koloid, maka kita perlu belajar apa itu sistem dispersi. Jadi, dalam sistem dispersi ada dua istilah, yaitu medium pendispersi dan zat terdispersi atau fase terdispersi. Apa sih yang dimaksud dengan dua istilah tersebut? Jadi saya berikan contoh. Jika tepung kanji dimasukkan ke dalam air panas, yang menjadi medium pendispersi adalah air panas. Sedangkan yang menjadi fase terdispersi atau zat terdispersi adalah tepung kanji. Jadi, sistem dispersi secara umum adalah penyebaran suatu zat ke dalam zat lain secara merata. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi itu dibagi menjadi tiga, yaitu suspensi, larutan, dan koloid. Jadi, apa sih perbedaan dari suspensi, larutan, dan koloid? Yang pertama ada suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya besar tersebar merata ke medium pendispersinya. Contohnya, endapan hasil reaksi atau campuran pasir dengan air. Yang kedua, larutan. Larutan adalah sistem dispersi di mana ukuran partikelnya sangat kecil. Contohnya, larutan gula dengan air. Yang ketiga, koloid. Nah, koloid ini termasuk materi utama yang ingin kita bahas ya. Jadi, koloid itu berasal dari kata kolia dalam bahasa Yunani, artinya lem. Koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861 berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal, tetapi sukar mengalami difusi. Zat yang disebut gelatin ini yaitu yang disebut dengan koloid. Jadi, sistem koloid itu adalah sistem dispersi dengan ukuran yang lebih besar dari larutan dan ukurannya lebih kecil daripada suspensi. Ada juga beberapa koloid yang tampak jelas secara fisik, contohnya santan, susu, dan lem. Ada juga beberapa koloid yang tidak dapat diamati oleh mata, contohnya larutan tepung kanji yang masih encer dan agar-agar yang masih cair. Adapun koloid yang terpisah, jika didiamkan dalam waktu yang lama meskipun tidak selamanya terpisah, yaitu koloid belerang dalam air dan santan. Beberapa koloid yang sukar terpisah yaitu lem, cat, dan tinta. Nah, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian koloid. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari koloid. Sistem koloid ini diberi nama berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Misalnya, koloid yang terjadi dari dispersi zat cair di dalam medium pendispersi cair itu disebut dengan emulsi. Perlu kalian ketahui, dari jenis-jenis koloid ini banyak sekali, dibagi berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya padat dan fase terdispersinya padat, maka jenis atau nama koloid disebut dengan sol padat, contohnya mutiara dan kaca warna. Nah, jika fase terdispersinya cair, maka jenis atau nama koloidnya disebut dengan emulsi padat, contohnya keju dan mentega. Jika fase terdispersinya gas, maka jenis atau nama koloidnya disebut dengan buih padat, contohnya batu apung dan kerupuk. Nah, yang kedua, medium pendispersi cair dengan fase terdispersi padat. Jenis atau nama koloidnya disebut dengan sol, dan contohnya itu pati dalam air, cat, dan tinta. Nah, jika fase terdispersinya cair, maka jenis atau nama koloidnya disebut dengan emulsi. Contohnya itu susu, mayonaise, dan santan. Jika fase terdispersinya gas, maka jenis atau nama koloidnya disebut dengan buih. Contohnya krim dan pasta.
Nah, yang ketiga, jika medium pendispersinya itu adalah gas dan fase terdispersinya itu adalah padat, maka jenis atau nama koloidnya disebut dengan aerosol padat, contohnya debu dan asap. Dan jika fase terdispersinya itu cair, jenis atau nama koloidnya disebut dengan aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Jadi, medium pendispersi gas dan fase terdispersi gas ini tidak bisa menjadikan atau membuat koloid ya, hanya gas dengan padat dan gas dengan cair. Nah, jadi selain jenis-jenis koloid yang tadi, ada pula jenis-jenis koloid yang dibagi berdasarkan interaksi antara partikel terdispersi dengan medium pendispersinya. Sistem koloid tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama, koloid liofil dan koloid liofob. Apa sih itu koloid liofil dan liofob? Koloid liofil itu adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob adalah koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya air, maka koloid liofil bisa disebut juga dengan koloid hidrofil. Sedangkan koloid liofob bisa juga disebut dengan koloid hidrofob. Apa sih pemanfaatan sifat hidrofil dan hidrofob dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi pemanfaatannya bisa kita lihat dari bagaimana kita mencuci pakaian kita yang terkena lemak atau minyak dengan deterjen. Jadi, dengan bantuan deterjen, lemak dan minyak bisa diangkat dari serat kain. Kemampuan deterjen menarik lemak dan minyak itu disebabkan molekul deterjen terdapat ujung hidrofil dan ujung hidrofob yang berpegang pada minyak dan lemak. Maka, akibat adanya gaya tarik-menarik, tegangan permukaan air menjadi menurun, sehingga mudah meresap pada kain. Akibatnya, kotoran berupa minyak dan lemak bisa terlepas dari serat kain. Nah, yang terakhir, pembuatan koloid. Pembuatan koloid dapat dibagi menjadi dua, yaitu cara dispersi dan cara kondensasi. Yang pertama, cara dispersi. Apa itu cara dispersi? Cara dispersi yaitu dengan memperkecil partikel yang melibatkan pengubahan ukuran partikel besar menjadi ukuran partikel yang koloid. Atau dengan singkatnya, mengubah suspensi menjadi koloid. Cara dispersi dibagi menjadi 4. Yang pertama, dispersi secara langsung atau mekanik, yaitu dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke medium pendispersinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggiling atau menggerus sampai dengan ukuran tertentu. Contohnya, pembuatan sol belerang dalam air. Yang kedua, ada homogenisasi, yaitu dilakukan dengan cara memasukkan zat terdispersi ke dalam mesin homogenisasi sehingga partikel berubah menjadi partikel koloid. Contohnya, pembuatan susu kental manis. Yang ketiga, peptisasi. Dilakukan dengan cara memecah partikel besar dengan menambahkan zat pemecah tertentu. Contohnya itu, endapan AlOH3 akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan AlCl3. Yang keempat, ada Bussur Bredig. Apa itu Bussur Bredig? Bussur Bredig adalah suatu alat khusus yang digunakan dalam membentuk koloid logam. Metode Bussur Bredig banyak digunakan dalam pembuatan larutan koloid logam seperti emas, perak, platinum, dan lain-lain. Metode ini menggunakan dua batang logam mulia yang ingin kita dispersikan sebagai elektroda. Elektroda kita letakkan di dalam media dispersi, dalam hal ini kita gunakan air dan bahan stabilisator seperti kalium hidroksida. Seluruh wadah ditempatkan dalam bejana yang berisi es dicampurkan dengan sedikit garam untuk memastikan es tidak cepat mencair. Es berfungsi untuk menjaga air tetap dingin. Ketika elektroda dialiri listrik, mengakibatkan terbentuknya loncatan listrik atau busur listrik yang akan menghasilkan energi panas. Karena panas yang dihasilkan sangat besar, maka menyebabkan logam menguap. Dan karena air masih dingin,
Logam yang menguap akan segera mengembun menjadi padat kembali dan terdispersi membentuk larutan koloid. Yang kedua, ada cara kondensasi, yaitu dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini melibatkan reaksi-reaksi kimia. Nah, cara kondensasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, reaksi hidrolisis, reaksi redox, dan pertukaran ion. Yang pertama, reaksi hidrolisis, yaitu digunakan untuk membuat koloid basa dari suatu garam yang terhidrolisis atau direaksikan dengan air. Contohnya, pembuatan sol FeOH3 dengan memanaskan larutan FeCl3. Yang kedua, reaksi redox. Reaksi redox atau reaksi oksidasi digunakan dengan melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil dari oksidasi dan reduksi. Contohnya, pembuatan sol belerang dengan mengalirkan gas H2S ke larutan SO2. Nah, yang ketiga, pertukaran ion. Pertukaran ion ini dilakukan dengan membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut yang dihasilkan saat reaksi kimia. Contohnya, pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke larutan AS2O3. Nah, itulah tadi 2 cara untuk mengubah atau pembuatan dari koloid, yaitu dengan cara dispersi dan cara kondensasi. Ada pula, selain dengan cara tersebut, koloid ada juga yang terbentuk secara alami, yaitu contohnya lumpur, getah karet, dan getah pohon nangka. Itu tadi pemaparan video materi terkait dengan koloid yang sudah saya sampaikan, dimulai dari pengertian koloid, jenis-jenis koloid, dan pembuatan koloid. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan keterbatasan pengetahuan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.